Bayangkan sebuah badai yang tak kunjung reda. Anginnya keras, hujannya dingin, dan langkahmu mulai goyah. Namun di tengah kegaduhan dunia yang menekan itu, jiwamu tiba-tiba menemukan sebuah ruang sunyi yang damai. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena Allah sedang memeluk hatimu dengan penjagaan yang paling halus, paling lembut, namun paling dalam menyentuh jiwa. Angin mungkin masih menerpa dengan keras, hujan mungkin masih mengguyur tanpa henti, dan jalan di depanmu terasa gelap gulita. Tubuhmu gemetar, langkahmu goyah, dan hatimu hampir menyerah. Tapi tiba-tiba, ada rasa tenang yang merayap pelan di hatimu. Bukan karena badainya reda, tapi karena kamu tahu, jauh di dalam jiwamu, kamu tidak sendirian. Itulah salah satu cara Allah menampakkan kasih-Nya yang luar biasa. Lewat ketenangan di tengah kegaduhan, lewat harapan di tengah keputusasaan, lewat cahaya kecil yang tetap menyala di tengah kegelapan yang menyelimuti. Bukan lewat mukjizat besar yang mengubah dunia dalam sekejap, bukan lewat penampakan yang spektakuler, tapi lewat hal-hal kecil yang sering luput dari perhatian kita. Senyum yang entah bagaimana muncul di balik air mata, kekuatan yang tiba-tiba lahir saat semua terasa mustahil, atau suara kecil dalam hati yang terus berbisik dengan lembut. Aku bersamamu, kamu tidak sendirian, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketenangan di tengah ujian bukanlah kebetulan. Itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja tanpa alasan. Ketenangan itu adalah bukti nyata bahwa Allah sedang meneguhkan hatimu, sedang menanamkan kekuatan di dalam jiwamu yang rapuh. Ketika kamu merasa ingin menyerah, ketika semua suara di kepalamu berteriak untuk berhenti, tapi kakimu tetap melangkah, itu bukan semata-mata kekuatanmu sendiri. Allah sedang menguatkanmu dari dalam, memberimu kekuatan yang bahkan kamu sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Saat kamu ingin marah, saat amarah sudah menggebu-gebu di dadamu dan kata-kata pedas sudah siap terlontar dari bibirmu, tapi justru kamu memilih memaafkan, itu adalah tanda Allah sedang melunakkan hatimu. Dia sedang mengajarkanmu tentang keindahan memaafkan, tentang kekuatan sejati yang ada dalam kelembutan hati. Dan ketika kamu merasa sendirian, duduk dalam kesunyian malam yang panjang, tapi hatimu tetap dipenuhi keyakinan bahwa Dia selalu ada. Itulah bentuk penjagaan yang tak terlihat mata, tapi sangat nyata di dalam jiwa. Allah juga menjaga dengan cara yang tak terduga, dengan cara yang sering membuat kita terkejut dan terpukau. Bisa jadi lewat orang-orang yang tiba-tiba muncul di hidupmu, orang yang bahkan tidak kamu kenal sebelumnya, tapi mereka hadir tepat di saat kamu paling membutuhkan dukungan. Mereka membawa kata-kata yang menghibur, tindakan yang menolong, atau bahkan hanya kehadiran mereka yang membuat kamu merasa tidak sendirian lagi. Atau lewat peluang yang datang tanpa kamu sadari. Pintu yang terbuka saat semua pintu lain tertutup. Jalan keluar yang muncul di saat kamu merasa terjebak dalam labirin tanpa ujung. Pernahkah kamu mengalami momen di mana semuanya terasa buntu? Tapi tiba-tiba ada solusi yang muncul dari arah yang tidak pernah kamu bayangkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah pertolongan Allah yang datang dengan caranya sendiri. Pertolongan Allah seringkali datang bukan dengan cara yang kamu harapkan, bukan dengan cara yang kamu minta dalam doa-doamu, tapi dengan cara yang paling tepat untukmu. Cara yang mungkin tidak kamu mengerti saat itu, tapi kemudian kamu sadari adalah yang terbaik. Karena Allah melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia mengetahui apa yang tidak bisa kamu ketahui. Dia memahami kebutuhanmu lebih dari kamu memahami dirimu sendiri. Terkadang doa tidak dijawab dengan apa yang kamu minta. Kamu meminta A, tapi Allah memberi B. Kamu menginginkan sesuatu dengan segenap hatimu. Berdoa dengan air mata mengalir, memohon dengan penuh harapan. Tapi yang kamu inginkan tidak kamu dapatkan. Saat itu kamu mungkin merasa kecewa, merasa tidak didengar, bahkan mungkin merasa ditinggalkan. Tapi percayalah, doa tidak dijawab bukan berarti doa tidak didengar.
Kekecewaan, kegagalan, atau pintu yang tertutup justru seringkali menjadi bentuk perlindungan Allah yang indah. Dia tahu apa yang tidak kamu ketahui. Dia melihat masa depan yang tak bisa kamu lihat dengan mata fana ini. Dia memahami konsekuensi dari setiap pilihan, setiap jalan, setiap kemungkinan yang ada di hadapanmu. Mungkin kamu menangis karena kehilangan seseorang yang kamu cintai, kehilangan pekerjaan yang kamu impikan, atau kehilangan kesempatan yang kamu kejar dengan keras. Tapi di balik air mata itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk, dari jalan yang penuh duri yang tidak kamu sadari, dari hubungan yang akan melukai, dari pekerjaan yang akan menghancurkan, dari kesempatan yang sebenarnya bukan untukmu. Dan di balik setiap kegagalan, di balik setiap pintu yang tertutup, seringkali ada jalan baru yang lebih indah, lebih terang, lebih sesuai dengan takdirmu. Berapa banyak dari kita yang kemudian bersyukur karena sesuatu yang dulu kita anggap sebagai kegagalan terbesar ternyata membawa kita ke tempat yang jauh lebih baik. Berapa banyak dari kita yang akhirnya menyadari bahwa apa yang tidak kita dapatkan adalah berkah terselubung. Ingatlah kisah Nabi Musa dan Khidir dalam Al-Quran. Khidir melakukan tindakan-tindakan yang tampak buruk di mata Musa, melubangi perahu, membunuh anak kecil, memperbaiki tembok tanpa meminta upah. Tapi di balik semua itu ada hikmah yang luar biasa, ada penjagaan Allah yang tersembunyi. Perahu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja yang merampas setiap perahu. Anak dibunuh karena akan membawa kesedihan bagi orang tuanya. Tembok diperbaiki untuk melindungi harta anak yatim. Demikianlah Allah menjaga kita dengan cara yang mungkin tidak kita pahami saat ini, tapi akan kita mengerti di kemudian hari. Dengan cara yang mungkin terasa menyakitkan sekarang, tapi akan kita syukuri di masa depan. Ujian hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan kita sebagai manusia. Setiap orang tanpa terkecuali akan menghadapi ujian. Banyak orang hancur di tengah kesulitan, tersapu badai, dan tidak bisa bangkit lagi. Jika kamu masih bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Aku percaya Allah punya rencana indah di balik semua ini." Meski air matamu mengalir, meski hatimu hancur berkeping-keping, itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah sedang menjagamu. Dia sedang menanamkan iman yang kuat di hatimu, iman yang tidak mudah goyah meski diterpa badai kehidupan. Rasa tenang di tengah badai adalah nikmat yang tak ternilai harganya. Ini bukan tentang tidak merasakan sakit. Ini bukan tentang tidak menangis atau tidak merasa sedih. Ketenangan itu ada karena Allah menurunkan sakinah ke dalam hatimu. Ketenangan spiritual yang melampaui pemahaman logika, yang lebih dalam dari sekadar ketenangan fisik. Sakinah adalah anugerah Allah yang sangat spesial. Dia menurunkannya kepada hamba-hamba yang Dia cintai, kepada mereka yang sedang berjuang di jalannya, kepada mereka yang sedang menghadapi ujian berat. Sakinah membuat hati yang tadinya gelisah menjadi tenang. Sakinah membuat jiwa yang tadinya hancur merasa utuh kembali. Sakinah membuat mata yang penuh air mata bisa melihat harapan di tengah kegelapan. Ketenangan itu adalah bentuk tawakal, keyakinan yang mendalam bahwa setiap takdir punya hikmah, bahwa setiap kejadian punya alasan, bahwa setiap ujian punya tujuan. Tawakal membuatmu yakin bahwa tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Tawakal membuatmu tenang karena kamu tahu bahwa Allah tidak akan pernah membiarkanmu menanggung beban yang melebihi kemampuanmu. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah keseimbangan sempurna antara berikhtiar dengan sepenuh tenaga dan menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh kepasrahan. Kamu berusaha sekuat tenaga, tapi hatimu tenang karena kamu tahu hasilnya ada di tangan Allah. Dan tawakal itulah yang membuatmu tetap bisa tersenyum meski hatimu penuh luka, yang membuatmu tetap bisa bersyukur meski hidupmu penuh kekurangan, yang membuatmu tetap bisa berharap meski duniamu terasa gelap. Setiap manusia pasti jatuh, tidak ada yang sempurna. Kita semua pernah jatuh dalam kegagalan, dalam dosa,
dalam kesalahan, dalam keputusasaan. Tapi yang membedakan antara satu orang dengan yang lain adalah kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Banyak orang yang setelah jatuh memilih untuk tetap tergeletak. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang setiap kali jatuh, mereka bangkit lagi. Dan setiap kali bangkit, mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu pernah berada di titik terendah dalam hidupmu, lalu kamu bisa kembali berdiri. Itu adalah tanda yang sangat jelas bahwa Allah sedang menjagamu, sedang mengangkatmu, sedang menolongmu untuk bangkit. Allah tidak membiarkanmu jatuh terlalu lama. Di saat kamu merasa tidak punya energi lagi untuk berdiri, Dia mengirimkan bantuan lewat orang-orang yang mendukungmu, keluarga, sahabat, bahkan lewat doa-doa yang mungkin kamu tidak ketahui. Mungkin ada ibu yang setiap malam berdoa untukmu, atau sahabat yang dalam sepi malamnya meminta Allah untuk menguatkanmu. Semua doa itu adalah bentuk penjagaan Allah yang bekerja lewat hamba-hambanya yang lain. Setiap kali kamu bangkit setelah jatuh, Allah sedang mengajarkanmu pelajaran berharga. Luka-luka yang kamu alami, air mata yang kamu tumpahkan, semua itu membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih utuh. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, atau pedang yang ditempa dengan panas yang tinggi. Begitulah ujian membentuk karaktermu, menguatkan imanmu, dan mematangkan kepribadianmu. Salah satu tanda terbesar bahwa Allah sedang menjagamu adalah ketika Dia mendekatkanmu kepada kebaikan. Di antara miliaran manusia, jika kamu merasakan dirimu semakin ingin memperbaiki ibadah, itu adalah hidayah, dan hidayah adalah pemberian Allah yang paling berharga. Cahaya itu membuat hati yang tadinya gelap menjadi terang, membuat hati yang tadinya keras menjadi lembut. Jika hari ini kamu merasa lebih baik dari kemarin dalam hal ibadah, jangan merasa itu adalah prestasimu sendiri. Itu adalah anugerah Allah. Bersyukurlah dan mohonlah agar hidayah itu selalu dijaga. Pernahkah kamu berada di titik terendah, lalu tiba-tiba muncul keinginan kuat untuk sujud dan kembali kepadanya? Mungkin kamu berpikir itu adalah keinginanmu sendiri, tapi sebenarnya itu adalah Allah yang sedang memanggilmu kembali dengan lembut. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." Betapa besar kasih sayangnya, maka jangan pernah merasa terlalu berdosa untuk kembali. Allah juga menjaga dalam hal-hal kecil. Ketika kamu sedang sibuk duniawi, lalu tiba-tiba hatimu tergerak untuk beristighfar, itu adalah penjagaan agar lidahmu tidak kering dari zikirnya. Istighfar adalah jembatan yang menghubungkan hatimu kembali kepada Allah. Istighfar adalah obat bagi hati yang lelah dan kunci ketenangan. Atau ketika kamu hendak melakukan sesuatu yang buruk, lalu tiba-tiba ada perasaan tidak tenang di dadamu. Itu adalah tanda Allah menjagamu agar tidak jatuh ke dalam dosa, sebuah alarm spiritual yang menandakan imanmu masih hidup. Allah juga menjaga dengan cara menaruhmu di lingkungan yang baik. Jika kamu dikelilingi orang yang mengingatkanmu pada kebaikan, itu adalah cara Allah menjagamu dari pergaulan yang buruk. Kita sering lupa bahwa rezeki harian adalah bentuk penjagaan. Rezeki bukan hanya harta, tapi segala sesuatu yang bermanfaat. Rezeki terbesar adalah iman, kesehatan jiwa, serta ketenangan hati. Berapa banyak orang yang saat ini sedang berjuang untuk bernapas di rumah sakit, tapi kamu bisa bernapas dengan bebas. Kesehatan adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang sakit. Allah menjamin rezeki setiap makhluk. Jika cacing di dalam tanah saja dijamin, masa kamu yang beriman kepadanya tidak dijaga? Kuatkan keyakinanmu bahwa Allah pasti akan memberi yang terbaik. Salah satu bentuk penjagaan Allah yang paling menakjubkan adalah perlindungan dari bahaya yang tidak kita ketahui. Berapa banyak kecelakaan yang hampir terjadi, tapi Allah selamatkan kita tanpa kita sadari. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga manusia atas perintah Allah. Bayangkan, di setiap saat ada penjagaan langit yang menyertaimu. Jika kamu merasa doamu belum dikabulkan, ketahuilah bahwa tidak ada satu doa pun yang hilang sia-sia.
Allah mungkin menyimpannya sebagai pahala di akhirat atau menggantinya dengan menjauhkan keburukan darimu. Kadang jawaban doa adalah tidak, karena Allah tahu itu berbahaya untukmu. Kadang jawabannya belum, karena Dia ingin memberinya di waktu yang paling sempurna. Teruslah meminta, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Sahabat, perjalanan hidup ini memang tidak mudah. Tapi satu hal yang harus selalu kamu yakini, Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak kamu masih dalam kandungan hingga detik ini. Setiap detak jantungmu adalah bukti Allah masih memberimu kehidupan. Setiap napas yang kamu hirup adalah bukti Allah masih menginginkanmu ada di dunia ini. Bahkan saat kamu lalai, Allah tetap menjagamu agar suatu saat kamu kembali. Dia memberimu waktu dan kesempatan karena Dia maha sabar dan maha luas ampunannya. Jangan pernah merasa sendirian, sebab Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Selama hatimu masih berharap padanya, selama itu pula Allah akan selalu menjagamu, mencintaimu, dan tidak pernah meninggalkanmu walau sedetik pun.